Oke, setelah menonton video yang tadi mengenai larutan, pembahasan larutan, saya akan memberi, suatu contoh soal. Kita akan membahas 2 contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, ini ceritanya nih kita punya 4 larutan nih. 4 larutan tersebut adalah larutan A, B, C, dan D. Masing-masing diuji nyala lampunya dan uji gelembungnya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini nih, larutan A itu nyala lampunya terang dan ada gelembungnya. Larutan B, nyala lampunya ada tapi redup, gelembungnya ada. Larutan C tidak menghasilkan nyala pada uji nyala tapi tetap menghasilkan gelembung pada uji gelembung. Sedangkan larutan D ini sama sekali tidak menghasilkan nyala lampu dan gelembung. Nah, kalau mau kita simpulkan yang termasuk elektrolit terkuat yang mana? Tentu kita akan menjawab elektrolit yang paling kuat adalah larutan A, karena dia memberikan nyala lampu dan uji gelembung. Jadi nanti kalau kita urutkan berdasarkan sifat elektrolitnya, elektrolit terkuat adalah larutan A. Jadi A adalah elektrolit yang lebih kuat dari yang kedua. Kita bisa urutkan di sini pasti larutan yang B. Yang C ini pasti lebih lemah dan yang D adalah yang paling lemah. Atau bisa juga kita simpulkan jumlah ion dalam larutan A itu adalah yang paling banyak, sehingga dia menghantarkan listrik lebih baik. Jumlah ion pada larutan D itu paling sedikit karena dia sama sekali tidak menghantarkan listrik. Nah, kalau ditanya yang mana yang alfanya 100%, pasti jawabannya yang larutan A. Nah, yang mana yang alfanya 0 atau yang tidak terurai sama sekali, itu pasti larutan yang D. Sedangkan larutan B dan C, ini alfanya kita boleh simpulkan nilainya antara 0 hingga 100% atau antara 0 hingga 1. Cukup jelas ya? Berikutnya kita lihat contoh soal kedua. Di contoh soal kedua saya punya beberapa senyawa. Nah, di sini ada lambang M, R, dan S. M itu artinya keadaan mula-mula. R itu keadaan waktu dia bereaksi atau waktu dia terionisasi, waktu terurai. Dan S ini artinya keadaan sisa. Jadi setelah reaksi ionisasinya selesai. Nah, kalau kita punya H2SO4, kalau mula-mula jumlahnya 100 molekul, ini kita asumsikan dulu dia belum terurai jadi ion ya. Jadi belum ada ion H+ dan ion SO4 2-. Nah, waktu terurai ini 100-100-nya itu terurai seluruhnya. Jadi seluruhnya bereaksi, terurai menjadi ion-ionnya. Nah, karena jumlah H-nya ini 2 kali lipat jumlah asamnya, berarti nanti jumlah H-nya itu adalah 200 molekul. Terbentuk 200 molekul. SO4-nya karena jumlahnya hanya 1 dibandingkan jumlah molekulnya, atau ion SO4 per molekulnya 1, berarti dia hanya akan bertambah 100 molekul. Jadi di akhir kita sudah tidak menemukan lagi H2SO4, melainkan kita nanti akan memiliki atau memperoleh 200 ion H+ dan 100 ion SO4 2-. Jumlah totalnya kita nanti akan dapat total 300 ion kalau kita hitung di sini. Nah, larutan yang kedua adalah larutan KOH. Ini juga termasuk basa kuat. Kalau lupa, cek lagi video sebelumnya. KOH ini termasuk basa kuat. Jadi, kalau mula-mula kita punya 100 molekul KOH, nanti seluruhnya 100-100-nya itu terurai menjadi ion K+ dan ion OH-. Jadi nanti kita akan memperoleh 100 ion K+ dan 100 ion OH-. KOH-nya sendiri sudah tidak ada, semuanya terurai. Nah, total ion yang akan kita peroleh nanti adalah 200 ion. Nah, kalau dibandingkan jumlah ion larutan H2SO4 itu masih lebih banyak daripada KOH. Nah, berikutnya kita punya asam cuka nih, CH3COOH. Nah, asam ini tidak termasuk dalam daftar asam kuat, jadi ini termasuk asam lemah. Nah, kalau termasuk asam lemah berarti tidak seluruhnya CH3COOH terurai menjadi ion-ionnya, menjadi ion asetat dan ion H+. Karena hanya 1%, berarti dia hanya terurai 1/100 dari 100.
Jadi hanya bereaksi satu molekul, sehingga kita hanya akan memperoleh satu ion CH3COO- dan satu ion H+. Nanti di akhir masih ada 99 molekul CH3COOH yang tidak terurai. Nanti kita akan dapat ilustrasinya di sini satu ion asetat dan satu ion H+. Jadi nanti kalau kita totalkan jumlah molekulnya atau jumlah partikelnya 2 ion dan 99 molekul, ya kita anggap saja totalnya, jadi nanti kita punya 101 partikel. Tentu ini jadi lebih sedikit ya dibandingkan KOH. KOH terurai jadi 200 ion atau 200 partikel. Ini 101 partikel. Nah, yang paling lemah ini nih, larutan urea. Urea ini tidak termasuk ke dalam larutan elektrolit karena kalau dilarutkan dalam air dia sama sekali tidak terurai menjadi ion. Jadi kita hanya punya 100 molekul aja, atau kita anggap kita punya 100 partikel. Nah, kita lihat lagi. H2SO4, 100 molekul H2SO4 itu akan menghasilkan 300 ion, 300 partikel, 300 bagian yang lebih kecil. Jadi nanti ada 300 bagian yang bisa mentransferkan listrik. Sedangkan dalam KOH, dalam 100 molekul KOH, nanti kita akan memperoleh 200 partikel atau 200 ion. Kalau dari CH3COOH hanya 101 partikel, karena 99 tidak terurai jadi ion. Kalau dalam urea, kita hanya akan memperoleh 100 partikel. Nah, di sini kita bisa menguraikan, jadi yang paling kuat menghantarkan listrik itu adalah 100 partikel H2SO4. Karena menghasilkan 300 ion. Berikutnya, yang lebih kuat, yang paling kuat nomor 2 itu adalah 100 molekul KOH. Baru kemudian 100 molekul CH3COOH, dan yang terakhir adalah 100 molekul urea. Nah, jadi dalam jumlah molekul yang sama, ini kan sama-sama 100 molekul semua, kita akan mendapatkan partikel atau yang menghantarkan listriknya lebih banyak pada H2SO4, dia jadi 300 ion nih. KOH tadi hanya jadi 200 ion. CH3COOH tadi jadi 2 ion, kita ibaratkan, kita misalkan 2 ion sama 99 yang masih dalam bentuk molekul. Nah, kita tahu yang menghantarkan listrik adalah ion ya sebenarnya. Nah, ini 0 ionnya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan yang paling kuat adalah H2SO4. Makin banyak ion yang terbentuk, berarti larutan elektrolitnya makin kuat.